Halo, perkenalkan nama saya Maya Artisya dengan NIM 1211221200077. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis terkait UTS dari enrichment sosial media. Nah, sebelum masuk ke analisis materinya, izinkan saya untuk merangkum terlebih dahulu kasus dari Garuda Indonesia ini yang menjadi dasar pada tugas kali ini. Nah, untuk pada periode 2018 sampai 2019, Garuda itu membangun image sebagai maskapai yang premium dan penuh keramahan khas Indonesia. Tapi ternyata apa yang muncul dalam komunikasi sehari-hari itu tidak sejalan dengan branding yang ada gitu. Mulai dari livery pesawat, itu tuh yang dianggap terlalu mewah saat perusahaannya sedang rugi. Untuk respon customer service yang terlalu kaku seperti robot, sampai konferensi persnya itu terlalu dingin dan juga terlalu teknis gitu. Nah, untuk visual iklan yang tampil di media sosial juga terlalu sempurna dan tidak sesuai kenyataan penerbangan yang ada di domestik. Nah, konflik antara janji branding dengan realitas inilah yang akhirnya gitu membuat publik menilai brand Garuda itu tidak konsisten, bahkan dianggap munafik. Nah, untuk jawaban nomor 1 itu ada analisis teori komunikasi. Teori yang saya pilih di sini itu adalah expectancy violation theory atau EVT dari Jude Burgon. Nah, untuk inti teori itu dalam expectancy violation theory atau EVT ini, publik itu punya ekspektasi tertentu terhadap perilaku komunikasi berdasarkan dari citra brand. Yang pertama, yang kedua itu ada pengalaman sebelumnya dan juga janji komunikasi yang sering diulang. Kalau perilaku komunikasinya sesuai harapan, responnya netral atau positif. Kalau melanggar harapan atau violation, itu responnya bisa positif kalau pelanggarannya ke arah lebih baik. Negatif kalau pelanggarannya itu membuat publik kecewa atau merasa dibohongi. Garuda itu membangun janji kreatif branding, yaitu premium, 5 bintang, penuh kehangatan, dan keramahan khas Indonesia. Dari janji ini, konsumen itu membentuk harapan bahwa customer service akan hangat, empatik, dan juga solutif. Untuk public speaking management juga akan menenangkan dan mengutamakan kepedulian. Untuk visual di media sosial juga akan terasa dekat dan realistis pengalaman terbang mereka. Namun dalam realitas komunikasi taktis, copywriting, customer service-nya itu malah respon itu di media sosialnya kaku, template, dan juga sangat formal. Ini tuh melanggar ekspektasi keramahan yang humanis. Akibatnya, publik tuh merasa katanya ramah, kok jawabannya dingin kayak robot gitu. Nah, public speaking management, bahasa yang dipakainya juga teknis, slot time, maintenance schedule, dan sebagainya. Publik itu justru menangkap pesan, kami sibuk teknis, bukan sibuk peduli gitu. Nah, jadi terjadilah pelanggaran harapan terhadap brand yang mengaku care dan warm gitu. Untuk komunikasi grafis over atau stylish, itu visualnya terlalu sempurna gitu. Jadi modelnya internasional, settingnya juga terlalu mewah gitu. Berbeda jauh dari suasana terminal dan penerbangan domestik yang sesungguhnya atau yang ada di realita. Nah, untuk ekspektasi keaslian pengalaman dilanggar oleh visual yang menurut publik itu terasa palsu. Yang selanjutnya ada kenapa konsumen tuh merasa brand munafik. Nah, menurut dari teori yang tadi saya pakai atau menurut EVT, ketika pelanggaran ekspektasi itu berulang dan bernilai negatif, publik itu akan menilai brand tidak konsisten atau merasa janji branding tuh hanya pemanis kata-kata saja. Terus muncul juga persepsi bahwa brand munafik yang dikatakan tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi kegagalan Garuda bukan cuma di satu titik, tapi di ketidaksinkronan sistematis antara janji kreatif branding versus realitas bahasa, sikap, dan visualisasinya yang ada di lapangan. Untuk yang kedua, yaitu solusi periklanan dan kreatif branding. Nah, sekarang kita jawab dari bagian solusi. Untuk slogan kampanye dan satu aksi branding nyata. Menurut saya, untuk yang pertama itu ada konsep kampanye atau iklan. Nah,
fokusnya itu mengembalikan esensi keramahan Indonesia dan memastikan ini tuh terasa di setiap titik layanan, bukan hanya dari iklan. Nah, menurut saya tuh ada ramah dari hati, terbang dengan Garuda. Nah, alasan slogan ini efektif itu yaitu singkat dan mudah juga untuk diingat. Nah, udah gitu menegaskan bahwa keramahan bukan sekedar standar SOP tapi datangnya dari hati. Nah, udah gitu nyambung juga dengan citra 5 bintang, bukan hanya fasilitas tapi juga kualitas interaksi daripada manusia. Untuk yang selanjutnya itu ada aksi strategis kreatif branding yang ada di lapangan. Nah, usulan aksi branding nyata ruang Sapa Nusantara di area check-in dan boarding. Konsepnya itu adalah area khusus di bandara yang dekat check-in atau boarding gate itu dirancang hangat dengan nuansa Indonesia gitu. Ada mungkin bisa ditambahkan dekorasi motif batik, tenun dari berbagai daerah yang ada di Nusantara. Udah gitu musik yang bisa diputar mungkin musik tradisional yang bernuansa lembut. Udah gitu mungkin bisa ditambahkan sentuhan interiornya kayu dan juga warm lighting gitu. Diisi oleh flight experience officer. Nah, itu apa? Staff yang mendapatkan pelatihan khusus komunikasi empatik, yang dimana dia tuh mampu untuk menjelaskan keterlambatan atau masalah operasional dengan bahasa yang sederhana dan juga penuh kepedulian. Nah, yang selanjutnya ada proaktif menawarkan bantuan, atau juga bisa kita bilang itu rebook. Nah, kupon makanan, informasi koneksi penerbangan, ini tuh sebagai elemen penting gitu ya, agar nyambung dengan kreatif branding. Nah, bahasa dan copywriting di area ini juga kayak poster itu menggunakan tone yang humanis. Misalkan ada kendala penerbangan, mari bicarakan di sini. Atau mungkin slogan yang lanjutan mungkin kami siap membantu perjalananmu tetap nyaman. Bukan bahasa kaku yang silahkan menghubungi petugas kayak gitu. Nah, dan juga ada integrasi dengan media sosial. Setiap penumpang yang terbantu itu bisa diajak mengisi kartu terima kasih atau juga mungkin bisa mengisi kartu testimoni singkat. Konten testimoni ini tuh harus dengan selaku izin pelanggan gitu, yang bisa diangkat ke media sosial sebagai bukti nyata penerapan keramahan Indonesia, bukan hanya visual over stylized. Nah, untuk yang lanjutan kita ada sinkronisasi tone of voice. Mungkin skrip di CS atau di CS yang ada di medsos, cara bicara di call center, dan bahasa di ruang Sapa Nusantara dibuat satu panduan tone, hangat, empatik, dan juga solutif. Jadi kreatif branding atau janji dan komunikasi taktis realitas tuh benar-benar selaras. Segitu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian, karena untuk memenuhi tugas dari OTS Enrichment Sosial Media. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.